Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa midana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana ra'i la yambagi lahu ayaku soruyahu ila ala alimin. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya di channel Tafsir Mimpi yang tentunya menjelaskan tafsir atau tabir mimpi ya, bukan menjelaskan tentang cinta atau curhat kesusah ya. Nah, kita langsung saja sesuai dengan judul, karena ini kita ngaji. Nah, kita ngaji bareng-bareng tentang masalah kitab Mu'jam Tafsir Ahlam agar kita mengetahui arti mimpi-mimpi kita sendiri atau orang lain ya. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama ya. Wa anar ra'i, dan sesungguhnya orang yang bermimpi, layam bagi lahu ayaku soruyahu, bagi orang yang bermimpi tidak pantas menceritakan mimpinya kepada siapapun, ila ala alimin, kecuali hanya kepada orang-orang yang alim, yang tahu ilmunya di bidang mimpi ya, tahu ilmu di bidang mimpi ya. Alim ini kalau dia alim hanya di bidang fikih, jadi ada bidang-bidangnya. Dia kiai ya, dia orang dia kiai aja lah, dia suka ngajar ngaji, artinya dia alim, tapi belum tentu dia alim tak mengetahui di bidang mimpi. Nah gitu. Jadi yang alim di sini maksudnya secara khusus ya, alim yang mengetahui tentang mimpi, yang tentunya yang dijelaskan oleh kiai itu atau oleh orang itu berdasarkan kitab ya, berdasarkan kitab yang tentunya di kitab-kitab ulama itu tentunya penjelasannya itu berdasarkan hadis dan Al-Qur'an, nggak jauh dari situ sumbernya mah. Nah, jadi jangan ceritakan mimpi kita kepada siapapun kecuali hanya kepada orang-orang yang tahu di bidang ilmu mimpi ya. Au nasihin, atau orang yang suka memberikan nasihat yang baik nasihatnya ya, bukan yang buruk. Nah, kenapa kalau kita salah menceritakan mimpi kepada orang yang suka bercanda atau nasihatnya suka yang jelek-jelek, nanti mimpi kita yang bagus padahal bagus artinya malah dijelekin sama kita gitu. Wah, itu mau bakal dikejar-kejar hutang kalau mimpi dikejar-kejar anjing. Padahal mah mimpi itu bagus gitu, karena kita salah menceritakan mimpi malah ke orang yang asal aja ngomongnya ya, maka itulah yang pertama yang mentakbir dengan asal itu yang akan terjadi ke kita. Nah, kalau orang yang pertama mentakbir kita jelek, maka jeleklah mimpi kita, artinya nanti kejadiannya kalau bagus ya maka baguslah. Jadi kalau kita sudah mentakbir ya, mentakbir nih udah tahu jawabannya dari si ahli takbir mimpi, kita malah nanya lagi. Nah, yang kedua ini nggak sah gitu, batil. Yang akan terjadi itu yang pertama ya. Jadi gitu. Al-ziro'in min alihi, atau hanya kepada orang yang mempunyai akal yang baik ya, akal yang bagus. Yang bagus akalnya itu dia yang tentunya membidangi ilmu mimpi ya, maksudnya kitab mimpi ya, min ahlihi, yang ahli di bidang mimpi. Pikirannya bagus, akalnya baik, akalnya luas, cerdas, tapi dia tidak membidangi kitab mimpi. Nah, itu belum cukup gitu ya untuk kita bertanya kepada orang itu. Jadi harus ada dua, yang satu akalnya bagus, akalnya cerdas, akalnya pintar, baik, dan dia juga membidangi ahli mimpi ya, di kitab mimpi. Ya nggak jadi masalah dia tidak membidangi ahli fikih, contohnya nggak masalah dia tidak membidangi ahli tauhid. Tapi jadi kan ada masing-masingnya, kita bertanya kepada siapa gitu. Oh, ini suka ngajar fikih, kita bertanya ke fikih. Nanti untuk tauhid siapa gitu. Tapi yang bagus mah harus membidangi semua ilmu, yang ilmu bangsa syariat, ilmu yang wajib kepada seluruh manusia
terutama beragama Islam. Nah itu ada 3 ilmu, yaitu ilmu fikih yang berkaitan dengan anggota dohir, dan yang kedua ilmu tauhid yang berkaitan dengan akidah keyakinan, yang ketiga ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati yang menceritakan tentang akhlak. Nah itulah, jadi hanya kepada 3 orang. Yang pertama alim, dia mengetahui di bidang ilmu. Au nasihin, yang kedua yaitu orang yang suka memberikan nasihat baik. Yang ketiga yang bagus pikirannya, yang bagus akalnya, dan dia membidangi ahli tafsir mimpi ya. Kamaruya bibadil khobar, sebagaimana yang sudah diriwayatkan di sebagian hadis-hadis Rasulullah ya, ada di kitab-kitab lain gitu, yang udah ada juga di atas nih. Sebenarnya di atas juga ada nih hadis-hadisnya. Nah cuman nggak usah balik lagi lah ya, udah jelas ulama ini tidak berbohong. Jadi pasti hak ini utusan dari Allah untuk mentafsirkan Al-Quran dan hadis. Jadi ada hadisnya mimpi juga. Nah jadi terus ya, wa annal abiru yusahabulahu. Ya tadi udah dicontreng belum ya, dari sini ya, sekarang ke sini. Wa anal abiro, dan sesungguhnya orang yang mentakbir, baik mentakbir mimpi diri sendiri atau mentakbir mimpi orang lain, yustahabullahu ingda sima'i ru'ya min ro'iha, disunahkan kepada orang yang mendengar mimpi ya, disunahkan kepada orang yang mendengar mimpi atau kita yang mimpi. Disunahkan apa? Kesini kita lewat ke situ langsung dulu. Disunahkan apa? Ayakula, berkata khairun laka wa syarrun li'adaika, ini untuk orang lain. Nah kalau kita mendengar mimpi teman kita atau saudara kita atau siapapun ya menceritakan mimpinya, nah maka disunahkan. Bahkan di kitab Azkar karangan Imam Nawawi itu hukumnya wajib berkata kalimat ini ya, kalimat ini ketika kita mendengar mimpi. Di dalam kitab Mu'jam Tafsirul Alam dikatakan sunnah. Nah disunahkan apa ketika kita mendengar mimpi? Disunahkan berkata khairun laka wa syarrun li'adaika. Jadi artinya bagus mimpimu, bagus mimpi itu untukmu, wa syarrun li'adaika, dan sangat jelek mimpi itu untuk musuhmu. Nah khairun tutah wa syarrun tutawakoh, dan bagus mimpimu yang insya Allah akan didatangkan kebagusan itu kepadamu, wasyarun tutawakoh, dan mimpimu adalah Allah akan melindungi dari kejelekan musuh-musuhmu. Nah itu ya artinya. Jadi kalau kita belum hafal bahasa Arab ini, khairun laka wasyarun li'adaika, khairun tutah wasyarun tutawakoh. Nah tadi aja yang tadi ya, artinya aja yang dipakai dulu sementara. Nah itu agak panjang kalau artinya ya. Kalau misalnya ngambil yang simple ya harus tahu ya, khairun laka wa syarrun li'adaika wa khairun tutah wa syarrun tutawakoh. Nah itu. Seterusnya kita langsung saja. Kalau yang ini masih pembahasan yang atas ya, berkata-kata apa. Nah kalau saya membahas yang ini, yang di bulut ini, nanti bingung ke kalian gitu ya, ini harus yang menghafal yang mana. Nah jadi saya ngasih satu doang, saya membaca ini doang, jadi itu aja dulu gitu jawabannya. Maksudnya kata-kata apa atau kalimat apa untuk kita yang wajib atau sunnah ketika kita mendengar mimpi atau ketika kita bermimpi gitu ya. Jadi itu kata-katanya tadi. Seterusnya nah kalau yang ini untuk orang yang mentakbir, yang ahli di bidang takbir ya. Kemana lagi nih? Kita kesini aja langsung. Kita langsung ke sini. Wa anal abiro layam bagilahu ayasaina la ala ibaratihi bizajirin pil yakzoti yajzuruhu. Dan sesungguhnya orang yang mentakbir mimpi, layam bagilahu ayasaina, tidak boleh ya meminta pertolongan untuk mentakbir mimpi, tidak boleh menggunakan ibaratnya bijajirin dengan perasaan.
Jadi tidak diperbolehkan mentakbir mimpi dengan perasaan, bukan dengan kitab ulama, bukan dengan hadis Quran, bukan dengan apa kitab-kitab ulama gitu. Ini malah dengan perasaan, itu tidak diperbolehkan. Nanti kita nyari perasaannya gimana ya, gitu nggak boleh, meskipun itu baik gitu, apalagi yang buruk nggak boleh gitu. Wala ya'ulu inda zalika bisam'ihi, dan tidak diperbolehkan kita merasa bangga sehingga ketika kita mendengar mimpi dari orang yang mentakbir ya, maksudnya mendengar tabir mimpi kita, yang mentakbir mimpi kita tidak boleh merasa bangga sehingga kita berpangku tangan kepada arti mimpi yang ditabir oleh si pentakbir. Wah, itu kamu bakal kaya misalnya gitu ya, saya mimpi Pak Ustadz, atau saya mimpi Pak Kiai, saya mimpi ini kata Pak Kiai, nanti saya lihat dulu kitabnya ya, oh itu kamu akan kaya. Nah, kita tidak boleh bangga kita, sehingga kebanggaan itu maksudnya kita berpangku tangan kepada arti mimpi itu, sehingga usaha enggak ya, kita akan kata Kiai, saya akan kata penjelasan Kiai menurut dari kitabnya saya akan kaya, nggak usah kerja saya nanti juga kaya, itu nggak boleh, bukan itu maksudnya ya. Nah, ini kalau dijelasin ini panjang gitu. Jadi intinya tidak boleh orang yang mentabir mimpi itu dengan perasaan gitu. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya dengan kitab ulama lah gitu ya. Wala ya'ulu wala bihisabin min hisabil munjamin yahsubuhu, dan tidak diperbolehkan mentabir mimpi dengan ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan, dihitung. Misalnya cara mentabir mimpinya itu melalui hitung-hitungan, melalui ilmu falak hisabiah ya, dihitung emang kamu namanya siapa. Misalnya ada orang yang datang ke kita, saya mimpi ini Pak, mimpi ini, oh mimpinya kapan? Hari Rabu. Oh, Rabu dihitung, Rabu itu jumlahnya, naktunya, wah dihitung. Terus nama kamu siapa? Oh dihitung. Itu nggak boleh gitu, karena bukan lagi apa salurannya ke situ gitu ya, orientasinya bukan ke situ gitu. Ilmu tabir itu bukan ke ilmu hitung-hitungan. Jadi jangan disamakan ilmu hisabiah, ilmu hitung-hitungan, atau ilmu falak, ilmu nujum, ilmu perbintangan, jangan disamakan dengan ilmu mimpi. Jadi ilmu mimpi itu tidak ada kaitannya dengan ilmu hisab. Wa anna nabiyya la yamtasilu bihi fil manami syaitonun. Seterusnya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita layam tasilu ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layam tasilu bihi fil manam syaitonun, setan itu tidak bisa menyerupai, menyamakan Rasulullah. Nah gitu. Jadi setan itu tidak bisa menyamar menjadi Rasulullah, menyerupakan Rasulullah. Nah maka wa anna man ra'ahu faqad ra'ahu hakon, dan barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah faqad ra'ahu hakon, maka mimpi itu hak gitu ya, enggak batil, hak itu dia benar mimpi dengan Rasulullah, karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna mayita fi darihi hakun, dan sesungguhnya mayit pidarin di satu desa mimpi, maksudnya ini ya desa mimpi, kita bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Nah seperti itu, hakun itu hak, nggak batil ya. Pamakolahu fil manami hakun, dan ketika si ruh yang sudah mati kita bertemu di dalam mimpi ya, itu mengatakan bla 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 bla, maka perkataan orang yang sudah meninggal di dalam mimpi kita itu pahakun, itu hak, benar gitu, maksudnya hak gitu ya, benar ya. Masalahnya minal fitnah wal giroh, itu pun semasih perkataan si orang yang sudah meninggal itu di dalam mimpi kita semasih tidak mengandung unsur fitnah wal giroh dan tipu daya. Jadi kalau misalnya mengandung unsur fitnah, fitnah lah dia menceritakan kejelekan teman-teman kita di dalam mimpi kita. Hei kamu, cucuku, kata nenek kita gitu, atau kakek kita bilang, atau kata ibu bapak kita bilang yang udah meninggal ke dalam mimpi kita, nak cucu, kamu jangan main
di kampung itu, karena kampung itu orangnya kayak gini gini gini, misalnya nggak menceritakan aib, itu nggak hak gitu ya, nggak hak, karena itu setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Walgiro dan tipu daya. Jadi kalau perkataannya mengandung unsur tipu daya, kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal di dalam mimpi, berkata-kata, tapi perkataan itu mengandung unsur tipu daya. Nah, seperti mimpi, kita bermimpi dengan orang yang sudah meninggal, berkata, hai kamu nggak perlu sholat lagi, kamu nggak perlu ngaji, kamu nggak perlu ibadah, karena aku tahu, aku sudah melihat takdirmu di Loh Mahfud bahwa kamu itu akan masuk surga. Nah, itu tipuan di mana ada udahannya gitu, ibadah, di mana sholat ada liburnya, di mana ngaji ada liburnya ngaji itu, berhentinya ibadah itu cuman mati, itu udah tutup amalnya kita ya, udah beres, rezeki kita udah beres, amal kita udah beres, sampai situ, sampai mati kita beramal, melakukan kewajiban maupun yang sunnah. Jadi nggak ada preknya, nggak ada cutinya gitu, apalagi berhenti. Nah, itu mengandung tipu daya. Maka jangan percaya sama mimpi bertemu dengan orang yang meninggal ketika berkata-kata yang mengandung unsur tipuan, karena itu adalah setan. Wakazalika, dan secara kita bermimpi bertemu dengan orang yang meninggal, atipluk itu sama juga dengan kita bermimpi bertemu dengan anak kecil ya, allazi la ya'riful kizba, yang anak kecil itu tidak mengetahui tentang kebohongan, bagaimana berbohong, bohong itu apa, belum tahu tentang bohong. Wa kadzalika dawabu wasairu hayawan, dan secara anak kecil pun selain mayit, anak kecil ada wabu itu bangsa hewan ya, wasairul hayawanil ajam, dan seluruhnya hewan. Iza takalama, ketika berbicara itu anak kecil atau berbicaranya bangsa binatang, faqauluhu hakun, maka ucapan anak kecil itu atau binatang itu di dalam mimpi kita hakun, itu hak. Jadi kita misalnya mimpi bertemu dengan semut, atau mimpi bertemu dengan tongo, tahu tongo ya, tongo itu yang suka di biji laki-laki, itu yang suka merah warnanya gitu, atau kuman, kita mimpi bertemu dengan kuman gitu ya, atau cacing lah, itu ngomong. Mimpi kita bermimpi cacing, itu cacingnya ngomong gitu, itu hak gitu ya, itu hak, jadi benar mimpinya. Wa kalamun malayata kalamu ayatan. Nah, kita langsung ke sini. Wa kullu kazabin fil yakzuh kal munjami wal kahini. Seluruh orang yang bohong, selain tadi ya, seluruh orang yang suka bohong, kal munjam, itu seperti orang-orang yang membidangi ilmu perbintangan. Jadi selain anak kecil tadi kan, yang tidak pernah berbohong itu anak kecil dan bangsa hewan, ketika berbicara maka bicaranya adalah hak. Nah, yang gak hak itu artinya yang suka bohong itu kalmunjam, orang-orang yang membidangi, yang tahu ilmu nujum perbintangan, ilmu zodiak itu bohong gitu. Kamu bakal ini, kamu bakal itu, ngomong kayak gitu kan ahli nujum biasanya ya. Nah, itu bohong, gak ada yang benar, karena sudah jelas di dalam Al-Quran 3 perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah ya. 3 perkara itu yang akan terjadi ya, dan yang akan terjadi, yang sudah terjadi, dan yang ketiganya kapan datangnya hujan, itu hanya Allah yang tahu. Nah, adapun BMKG itu hanya prediksi, perkiraan kan gitu ya, perkiraan akan hujan itu hanya perkiraan ya, bukan mengetahui secara benar. Nah, jadi hanya Allah saja yang mengetahui secara mutlak, dan Allah saja yang mengetahui dengan kebenarannya. Faqauluhu fil manam kazabun, maka ucapan
pakai ucapan yang tadi itu ahli nujum dan wal kahin, dukun. Yang kedua dukun. Nah itu dukun itu nggak ada benernya, itu semuanya bohong. Paqauluhu fil manami kazabun. Nah itu ya, pakazalika secara itu pun selain dukun dan ahli bintang zodiak, qauluhu fil manam kazabun, di dunia nyata aja dia suka bohong. Ahli nujum ya sok tahu, dukun suka berbohong, apalagi dia suka membuat fitnah. Kazalika qauluhu, secara itu pun di dunia nyata ketika bermimpi itu ahli nujum ya atau dukun bermimpi, kazabun itu mimpinya bohong gitu, tidak hak terhadap ahli orang yang membidangi ilmu perbintangan zodiak dan kepada dukun. Kenapa kok mimpinya itu tidak hak, artinya bohong? Karena ada di sini ya, ada di bawah. Nah ini alasannya, ini sebabnya. Kenapa kok dukun ketika bermimpi atau orang yang ahli terawang gitu ya, ahli nujum itu kok ketika bermimpi tidak hak gitu mimpinya, itu bohong mimpinya, padahal bener mimpi itu ya, mimpi itu ya bohong gitu, nggak bakal bener meskipun ada tabir mimpinya, mimpi itu tidak akan terjadi gitu. Nah karena wa asdaqun nas ru'yan asdaquhum hadisan, karena mimpi benar itu tergas adalah hanya kepada orang yang suka benar ceritanya. Wa asdaqun nasi ru'yan, sebenar-benarnya manusia ru'yan di dalam mimpinya ya, sebenar-benarnya manusia tentang mimpinya adalah asdaquhum hadisan, yang selalu benar omongannya atau ucapannya. Nah itu ya. Nah maka wa anal abiro, dan sesungguhnya orang yang mentakbir mimpi, la yad'u yadahu minaruya, tidak boleh menaruh tangannya dari mimpi, ila mata alaqat amsaluhu bibasaratin au nazarotin au tanbihin au manfaatin fi dunya wal akhirah. Jadi tidak boleh menceritakan tidak boleh wa anal abiro la yad'u yadahu minaruya, sesungguhnya orang yang mentakbir tidak boleh menaruh tangannya gitu. Maksudnya menaruh tangan itu tidak boleh memberikan takbir kepada orang yang suka berbohong, karena orang yang suka berbohong itu mimpinya juga bohong, bukan berbohong nggak mimpi diomongin mimpi, bukan gitu maksudnya. Ini benar mimpi, meskipun dia benar bermimpi, maka mimpi itu tidak hak kepada yang ketika terjadi kepada orang yang suka berbohong. Nah ketika kita tahu bahwa orang yang cerita mimpi ke kita itu dia suka berbohong, maka tidak boleh mentakbir, illa kecuali takbirnya alamata alaqat amsaluhu, kecuali mentakbir yang bergantungan dengan perumpamaannya itu si orang mimpi itu. Maksudnya memberikan bibasarotin, memberikan bukan kebanggaan ya, memberikan bubunga ya, memberikan kesenangan lah, biar legowo hatinya. Jadi misalnya kalau orang yang suka bohong menceritakan mimpi, nah itu tidak boleh, maksudnya tidak boleh melihat kitab. Jadi percuma meskipun ada tabir itu tidak hang. Capek-capek kita ngebet kitab ya, nyari-nyari kitab atau nyari-nyari referensi judul dengan untuk mencari arti daripada mimpi orang yang suka bohong, itu percuma meskipun ada juga. Nah jadi kita berikan satu kebanggaan ke dia. Nah jadi kalau misalnya ada orang yang suka bohong ketika menceritakan mimpi ke kita, maka berikan aja suatu kebahagiaan lah. Jadi maksudnya biar enak gitu, biar legowo. Au nazarotin, atau nazaro, menakut-nakuti. Jadi biar dia tobat dari ucapannya, agar ucapannya itu tidak penuh dengan kebohongan. Au tanbihin, atau memberikan peringatan.
ya, au manfaatin di dunia wal akhirah, atau memberikan manfaat, nasihat yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi nggak perlu kita capek-capek gitu menonton mencari arti mimpi hanya untuk orang yang cerita mimpinya itu kepada orang yang suka bohong. Jadi berikan aja nasihat yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, memberikan kesenangan dan menakut-nakuti gitu, atau memberikan peringatan. Contohnya kalau orang yang suka bohong cerita mimpi ke kita, kita tahu bahwa dia suka bohong orangnya, ya bercanda ya itu kan bohong gitu, ya suka hoax, suka ngehok gitu. Kalau zaman sekarang mah bahasanya suka ngehok. Nah itu tidak hak gitu, meski dia mimpinya tidak hak, meskipun benar mimpinya dia bermimpi maksudnya, jadi tabirnya tidak hak. Ini saya mimpi pak, mimpi apa? Mimpi saya ngomong terus, misalnya mimpi ngomelin orang. Oh nanti ya saya cari dulu kitabnya. Ya capek-capek amat, nggak perlu dicari kitabnya, nggak perlu kita nyari ke YouTube nonton ngabisin gota, karena itu tidak hak. Jadi berikan aja kalau dia suka bohong, berikan aja peringatan. Oh itu kalau kamu suka ngomong gitu, coba kamu coba rasa-rasa. Ya saya kan nggak tahu gitu ya, itu biasanya omongannya sia-sia. Kalau mimpi kita ngomelin orang atau ngomong terus, berpidato, berceramah misalnya, memberikan sambutan, itu sama saja kan. Orang yang suka pidato mah kan banyak omongannya gitu. Jadi maksudnya kamu ini suka banyak bohongnya, bukan maksudnya bukan nuduh. Coba jadi ucapannya sia-sialah, coba kamu ya rubah, jangan sampai berkata-kata atau bercerita yang ceritanya itu penuh dengan sia-sia. Coba yang benar lah, yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan kalau dicontohin ini basaroh, nazaroh, tanbih, manfaat di dunia wal akhirat, ini kalau dicontohin, jadi itu artinya aja lah, pahami aja sama kalian masing-masing ya, nanti panjang dah ya. Segitu aja dulu, nanti insya Allah kita lanjut ya, ke part 3. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.